Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, tiada kata yang layak kita ucapkan selain bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bersyukur. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan lalu kita diberi kesempatan, kita diberi kekuatan menjalankan ibadah agung pada bulan Ramadan, salah satu rukun Islam yang 5. Dan hari ini, bulan ini, kita pun masih diberi kesempatan pula untuk menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Termasuk hari ini insyaallah taala kita menjalankan ibadah yang agung, yaitu salat Jumat berjamaah. Dan ada ibadah lainnya yang disyariatkan pada bulan Syawal ini, yaitu ibadah puasa sunnah 6 hari. Semua ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan tugas utama kita di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman merupakan nikmat yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diganti dengan selainnya. Begitu pula nikmat lainnya adalah nikmat kesempatan. Hari ini sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar, menikmati indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Menambah bekal-bekal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak merupakan kesempatan yang tidak diberikan ke setiap orang. Terbukti hari ini barangkali sudah ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu lagi menambah kesempatan, menambah ibadah dia, bekal-bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, nikmat lainnya yang wajib kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Betapa banyak saudara kita yang hari ini, saat ini tidak bisa mengikuti ibadah Jumat disebabkan tidak mampunya mereka mendatangi masjid karena sakit atau karena uzur yang lain. Dua nikmat ini, kesempatan, waktu luang, kesehatan dan kekuatan, merupakan nikmat yang luar biasa, memungkinkan seorang hamba untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Orang yang masih hidup diberi kesempatan, tapi kalau tidak diberi kekuatan, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Begitu pula barangkali orang yang mempunyai kekuatan, tetapi kalau hari ini tidak bisa bernafas lagi, atau barangkali dia masih hidup, tetapi dengan kesibukannya dia tidak sempat melakukan ibadah, tidak bisa menambah pahala, tidak bisa mengumpulkan bekal-bekal yang lebih maksimal dalam rangka menjalankan tugas ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini wajib kita syukuri dengan semaksimal mungkin, dengan sejujurnya dan dengan seikhlas-ikhlasnya. Begitu pula nikmat yang bulan lalu diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita syukuri pada bulan Syawal ini dengan cara menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan nikmat, dan nikmat itu wajib disyukuri dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Begitu kita bisa bersyukur dengan melaksanakan ibadah berikutnya, maka ibadah berikutnya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah merupakan nikmat pula dari Allah.
Tidak mungkin kita bisa bersyukur kecuali karena karunia dan taufik dari Allah. Maka ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah ini, untuk menyukuri ibadah yang pertama, wajib pula kita syukuri dengan ibadah-ibadah berikutnya. Sehingga setiap muslim yang masih hidup di dunia ini tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah selesai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semestinya ibadahnya semakin hari semakin meningkat. Mengapa? Karena dia diberi kesempatan, diberi kekuatan, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugas dia sebagai makhluk di muka bumi, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kesempatan waktu, diberi kesehatan, yang dua nikmat ini membuat banyak orang di muka bumi ini terlena. Ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terlena dan terpedaya di muka bumi ini, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, lalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangi salah satu rumah Allah yang mulia ini, tempat paling mulia di muka bumi ini, maka ini wajib pula kita syukur. Sudah diberi nikmat bulan Ramadan dengan janji Allah Subhanahu wa taala ampunan dosa atas segala perbuatan khilaf dan dosa di masa lalu. Ini merupakan nikmat, dan hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah lagi, merupakan nikmat lagi. Maka mestinya kita bersyukur kepada Allah dengan menambah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, surat yang sangat singkat di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Memang ucapan ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun maknanya juga berlaku kepada seluruh umat, bahwa kita umat Islam sungguh terlalu banyak nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Maka fasalli li rabbika wanhar. Maka dalam rangka menyukuri nikmat yang tidak bisa dihitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menyukurinya, tidak bisa menghitungnya. Namun meskipun kita tidak bisa menghitung, dan pasti kita tidak akan bisa menyukurinya dengan maksimal, maka tetap kita fasalli li rabbika wanhar. Nikmat yang banyak, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini wajib kita syukuri dengan apa? Yang pertama, fasalli, maka salatlah. Tegakkan salat 5 waktu. Tegakkan salat Idul Adha, tegakkan salat-salat yang lain sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin bisa menghitung berbagai macam nikmat itu. Maka mari kita tegakkan ibadah salat 5 waktu. Salat wajib kita dengan berjamaah di masjid-masjid tempat dikumandangkannya azan. Tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan segala upaya usaha perdagangan dan sebagainya. Termasuk di antaranya adalah mendatangi salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segala kesibukan, kerjaan, perdagangan, tinggalkan begitu kita sudah dipanggil oleh muadzin mendatangi salat Jumat. Merupakan salah satu bukti kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dengan syukur itu Allah pasti akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Tentu kalau Allah menambah nikmat kita karena syukur pertama kita wajib mensyukuri nikmat berikutnya yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga tiada hari tanpa syukur dan ibadah. Syukur dan ibadah, syukur dan ibadah. Yang kedua, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayang, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk Allah lillahi taala ikhlas. Wanhar, berkorban juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah taala, sekarang bulan Syawal, di akhir bulan Syawal. Sebentar lagi bulan Dzulqa'dah. Kemudian sesudahnya ada bulan Dzulhijjah. Salah satu di antara bulan yang utama yang di dalamnya Allah syariatkan haji, Allah syariatkan berkorban Idul Adha. Maka mari kita siapkan mulai hari ini untuk menyambut dan melaksanakan perintah Allah wanhar, supaya berkorban dengan unta, dengan lembu, sapi atau kambing. Hendaknya kita lakukan itu semata-mata li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru berkorban untuk selain Allah, tapi berkorbanlah, salatlah, berdoalah, beribadahlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, berarti ibadah salat, ibadah kurban, dan juga ibadah-ibadah lainnya
Ini merupakan salah satu bentuk upaya kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diciptakan sebagai makhluk terbaik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka hendaknya kita melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai amalan pekerjaan utama di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia di muka bumi bukan untuk apa-apa, bukan mencari kekayaan, bukan mencari kekuasaan, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat dan wasiat singkat ini bisa menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur pasti orang yang menambah ibadahnya, dan pasti dia akan senantiasa istiqamah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang berbahagia, salah satu ibadah yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas berbagai nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita, taufik oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam amalan kebaikan, adalah ibadah puasa pada bulan Dzulhijjah. Disebutkan bahwasanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bisa yukaffiru atau tukaffiru sanatal madiyah was sanatal qabilah. Bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dosa yang lalu yang sudah pernah kita lakukan bisa dihapus dengan 1 hari puasa. Begitu pula dosa-dosa yang akan kita lakukan, belum kita lakukan, sudah dijanjikan pengampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kenikmatan yang tidak diberikan kepada sembarang umat? Kalau kita dipilih menjadi umat Islam, diberi kemudahan beribadah, tetapi pahalanya melimpah dan banyak tak terhingga, bukankah hanya syukur yang bisa kita ungkapkan kepada Allah? Mudah, tapi memiliki pahala yang sangat besar. Mengapa banyak orang yang tidak bersyukur? Mengapa kita masih menunda syukur kita kepada Allah? Mari kita coba, kita persiapkan diri kita. Dan itu merupakan ungkapan syukur dengan ibadah selanjutnya, merupakan pertanda bahwa ibadah-ibadah kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sebagian ulama, orang yang diberi taufik melaksanakan ibadah kebaikan, salah satu tanda bahwa diterima oleh Allah, maka dia akan diberi taufik lagi, kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan berikutnya. Kalau pada bulan Ramadan 30 hari kita sudah puasa, dan bulan Syawal kita sudah melaksanakan puasa 6 hari sunnah, maka kita jangan lupakan puasa, jangan tinggalkan ibadah puasa. Di setiap bulan ada Senin, Kamis, 3 bulan, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah puasa yang khusus disebutkan di dalam syariat Islam, yaitu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang keutamaannya bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Namun sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa segala ibadah, segala perbuatan kebaikan harus diniatkan li rabbika, lillahi ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Hendaknya kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk tujuan, bukan untuk makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kita ingatkan, ibadah yang kita lakukan semuanya harus sesuai dengan tuntunan agama Islam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa ini perlu kita tekankan? Karena sebagian orang mengaku mengatasnamakan Islam, tapi syahadatnya sudah ditambah-tambah. Tapi rukun imannya sudah berbeda, rukun Islamnya berbeda, tapi mereka gencar mendakwahkan atas nama Islam, meracuni umat Islam, mengotori akidah Islamiyah yang sahihah, yang benar. Hati-hati kaum muslimin, termasuk di Yogyakarta, bahkan di seluruh dunia ini. Slogan-slogan mereka begitu menggaung. Oleh karena itu jangan terpedaya, jangan tertipu. Ingatlah bahwa keikhlasan kita dan kebenaran kita dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW merupakan tolak ukur bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik, memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin menuju kepada akidah yang benar, keikhlasan dan ittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.